Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Baik, hari ini insyaallah nasta'inu billah kita akan belajar kembali kitab Nasihati Linnisa karya Ummu Abdillah binti Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i hafizahullah ta'ala, dan kita hari ini sudah masuk pada pembahasan menyebarkan salam ya. Baik, akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, Ummu Abdillah Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan di dalam kitab beliau beberapa dalil yang berkenaan dengan ifsa'us salam atau dengan menyebarkan salam. Kemudian nanti di belakangnya subhanallah Ummu Abdillah menjelaskan kembali ya, di dalam pembahasan ini saya secara global dulu ya. Kata beliau, kapan salam itu diucapkan? Nanti ada pembahasan itu. Kemudian beliau juga, subhanallah ya akhwat, lengkap ya membahas. Kemudian beliau juga membahas tentang bahwa salam itu diantaranya diucapkan ketika seseorang dia berpisah dengan saudaranya. Ya subhanallah. Dan ini merupakan adab atau tata cara bagaimana hendaknya salam kita ucapkan, dan ini adalah ilmu ya akhwat ya subhanallah. Kemudian nanti Ummu Abdillah pun memberikan penjelasan tentang bahwa seseorang yang memulai mengucapkan salam itu adalah yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan beliau mengatakan bagaimana cara mengucapkan salam kepada anak-anak dan bagaimana pula mengucapkan salam ya, seorang wanita kepada kaum laki-laki, apakah itu diperbolehkan ya subhanallah. Baru setelah itu beliau membahas tentang makna assalamualaikum, kemudian beberapa bentuk lafaz salam itu seperti apa. Jadi bukan hanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tapi lebih dari itu beliau menjelaskan secara detail insyaallah ta'ala. Baik, sebelum kita memasuki kitab Nasihah Linnisa ya akhwat, izinkan saya untuk sedikit ya mengajak saudari-saudariku semuanya agar gemar untuk menebarkan salam, karena ternyata subhanallah ya akhwat, ketika ingin kita menjadi suatu penduduk surga ya, ketika kita ingin memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, maka di antara yang bisa kita lakukan adalah menyebarkan salam. Subhanallah. Jadi menyebarkan salam itu termasuk ke dalam bagian orang-orang yang kelak akan Allah masukkan ke dalam surganya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengatakan, hal adullukum, apakah aku ingin menunjukkan kepadamu ya suatu amal solih yang Allah suka. Ya masya Allah, yang Allah suka, dan subhanallah bukan hanya Allah cintai, namun itu juga bisa memasukkan seseorang ke dalam jannahnya, ke dalam surganya. Tadkhulul jannata bisalam. Apa itu amal solih yang bisa memasukkan ke dalam surganya Allah? Di antaranya kata Rasulullah SAW, afsus salam wa at'imut ta'am. Sebarkanlah salam dan berilah makan orang lain. Subhanallah ya akhwat. Ini amal solih yang kita hendaknya fokus ya. Kalau kita pengen masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, apa kata beliau? Ya ayyuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am. Wahai manusia, sebarkanlah salam dan berilah makan orang lain. Wasilul arham. Wasilul arham maksudnya adalah hubungkan kembali tali silaturahim, tali kekerabatan. Para calon-calon penghuni surga Allah Azza wa Jal, mereka memiliki kebiasaan menghubungkan tali silaturahim, memberikan makan, menyebarkan salam,
Wassallu bil-lail wan nasu niyam, dan kerjakanlah salat saat orang-orang tidur. Jadi subhanallah, ciri penduduk surga itu adalah seorang hamba yang ia dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa melaksanakan salat malam. Dan ketahuilah wahai saudariku bahwa ketika kita salat malam itu bukan berarti karena kita hebat, bukan. Bukan pula berarti karena kita menyucikan diri kita, bukan. Tapi itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi kita atau bagi teman-teman yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bangun di malam hari, untuk salat malam, maka hendaknya tidak mudah merendahkan orang lain yang mungkin ia terbangun sejenak sebelum subuh berkumandang, ya. Karena kita tidak pernah tahu mana yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, di dalam hidup ini, ketika kita dimudahkan untuk beramal ya akhwat, maka kita ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dan tidak perlu merendahkan orang lain. Ya, tidak perlu merendahkan orang lain karena mungkin orang lain dia punya amal salih yang mana tidak diketahui oleh kita. Mungkin orang lain dia punya amal salih yang ia rahasiakan hanya dia dan Allah saja yang tahu. Subhanallah. Dan demi Allah, ketika seseorang menyombongkan diri dengan amal salihnya, ketika seseorang merendahkan orang lain, maka itu adalah bagian dari gangguan syaitan. Jadi syaitan mengganggu anak Bani Adam untuk menyombongkan dirinya, mengganggu anak Bani Adam untuk merendahkan orang lain, dan itulah cara yang ditempuh oleh syaitan. Baik ya akhwat. Kemudian setelah kita tahu keutamaan salam, bahwa ternyata subhanallah ya, menebarkan salam itu bisa memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaklah kita berlomba-lomba dalam menyebarkan salam, ya. Dan nanti subhanallah ya akhwat, ketika kita sudah tahu ilmunya, masya Allah, kita itu akan lebih senang ya mengamalkan sebuah amal saleh. Subhanallah. Baik. Nah, sekarang setelah kita tahu bahwa salam itu bisa memasukkan seorang ke dalam surganya, juga ya akhwat, subhanallah, salam itu ketika kita berusaha menyebarkan salam, maka ternyata dapat menumbuhkan kecintaan terhadap hati sesama kita. Subhanallah. Allahu Akbar. Apa kata Rasulullah SAW? Ala adullukum, maukah aku tunjukkan kepadamu, kalau kalian saling menyebarkan salam, ya, kata beliau, maka kalian akan saling mencintai. Subhanallah. Lihat ya akhwat. Tahabbtum bainakum. Subhanallah. Jadi di antara solusi agar kita itu saling mencintai di antara kita, maka di antaranya adalah sebarkan salam. Subhanallah. Bahkan subhanallah ya akhwat, yang namanya menyebarkan salam itu juga adalah sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan hanya perintah dari Rasulullah SAW, tapi juga perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau teman-teman buka lagi surah An-Nisa ayat 86, ya, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Subhanallah. Yang dimaksud di sini huyyitum bi tahiyyah adalah saling memberikan salam atau saling menyebarkan salam. Dan ini menjadi hal yang subhanallah khususan atau keunikan dari orang-orang yang beriman adalah hobi menyebarkan salam pada sesamanya. Subhanallah. Allahu Akbar. Baik, sekarang kita masuk ke dalam kitabnya Ummu Abdillah. Nanti kita akan lebih dalam lagi belajar tentang apa itu salam. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Disebutkan oleh Imam Muslim dalam kitab beliau jilid 1 halaman 74 dengan nomor hadis 54. Haddatsana Abu Bakrin bin Abi Syaibah, haddatsana Abu Muawiyah wa Waqi' anil A'mash an Abi Salih an Abi Hurairah qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Subhanallah. Apa kata Rasulullah SAW? La tadkhulul jannah. Tidaklah seseorang itu akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala hatta tu'minu. Syaratnya adalah dia harus beriman. Dia harus beriman. Orang yang mau masuk surganya Allah, di antara tiket yang harus dia beli adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bagian dari syarat ketika seseorang ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syarat di antara orang yang ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah wala tu'minu hatta tahabbu. Dan tidaklah seseorang beriman, subhanallah, hingga ia saling mencintai. Subhanallah. Jadi lihat ya akhwat, dikatakan seseorang itu beriman kalau dia saling mencintai sesama saudaranya. Baru dia disebut sebagai orang yang beriman. Jadi kita nih sesungguhnya, kita semua itu bersaudara. Kita harusnya saling mencintai. Dan kalau kita sudah saling mencintai dan cintanya kita bukan karena faktor makanan, bukan karena faktor harta, bukan karena faktor kedudukan, tapi memang murni karena Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah. Kalau kita sudah saling mencintai, subhanallah ya akhwat, maka kita dikatakan sebagai orang beriman. Kemudian Rasulullah mengatakan, awala adullukum ala syai'in. Apakah engkau mau aku tunjukkan kepada kalian, kata Rasulullah SAW, apa yang ingin ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad SAW? Idza fa'altumu tahabbtum. Kalau kalian itu, subhanallah, mengerjakan apa yang nanti aku tunjukkan, maka sesungguhnya kalian akan saling mencintai. Lihat, jadi solusi agar kita bisa saling mencintai, agar hati-hati kita dipautkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar hati kita tidak dipenuhi dengan dendam, kesumat ya. Na'udzubillah. Maka di antaranya apa ya akhwat? Di antaranya adalah kata Rasulullah SAW, afsus salamu bainakum. Maka sebarkanlah salam di antara kalian. Coba ya akhwat, saya mau tanya, pernah nggak ketemu sama orang, subhanallah, lagi nggak baikan tuh, ya lagi nggak baikan. Kira-kira untuk mengucapkan salam itu berat atau ringan? Kalau ada dua orang yang dia subhanallah ya sedang ada masalah gitu ya. Kemudian ketemu tuh A sama B lagi ada masalah, pas qadarullah lagi jalan ketemu. Kira-kira untuk mengucapkan salam terlebih dahulu tuh berat atau ringan? Berat, Masya Allah, subhanallah. Agak canggung untuk mengucapkan salam. Subhanallah, betul. Ya. Ini adalah fitrah ya akhwat. Namun ingat bahwa kita di dunia itu cuma sebentar. Mengalah bukan berarti kalah. Kita itu mencari kemenangan bukan di hadapan manusia. Tapi kita ingin menjadi juara, menjadi bintang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mengalah sebentar kepada orang-orang yang mungkin pernah menyakiti kita, maka itu jauh lebih baik. Dan kita niatkan ketika kita menyebarkan salam, memulai salam kepada orang yang mungkin selama ini membenci kita, niatkan karena Allah Azza wa Jal. Niatkan karena Allah Azza wa Jal. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada saudara kita. Ya. Tenanglah wahai saudariku, Allah tidak tidur. Allah itu mencintai orang-orang yang baik. Dan di antara orang yang baik di hadapan Allah adalah yang mau mengucapkan salam, yang mau menyebarkan salam. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga dengan kita memulai salam, maka Allah kembalikan rasa cinta yang pernah ada di antara kita. Ya. Jadi, yuk bismillah, hilangkan rasa ego yang ada dalam diri kita, dan mulailah kita menyebarkan salam kepada sesama saudara-saudara kita. Baik, jazakumullahu khairan kepada seluruh jamaah yang sudah berpartisipasi. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita kelembutan hati
Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita dan semoga Allah Azza wa Jalla mengaitkan kembali persaudaraan yang mungkin pernah retak di antara kita dengan segala apa yang Allah cintai. Amin. Allahumma amin. Baik. Qala Ibnul Arabi fima naqalahu al-Hafidh anhu fil Fath fihi anna min fawaid ifsa'us salam husul mahabba bainal mutasalimin. Lihat ya akhwat, subhanallah. Disebutkan oleh Ibnul Arabi sebagaimana beliau nukilkan dari Al-Hafidh. Al-Hafidh kalau disebutkan di sini Ibnu Hajar rahimahullahu taala, kata beliau di dalam hadis ini terdapat pelajaran bahwa di antara faidah min fawaid, fawaid itu jamak dari faidah. Jadi kalau satu faidah namanya faidah. Kalau faidah-faidah atau manfaat-manfaat, maka bahasa Arabnya adalah fawaid. Jadi dari keutamaan atau manfaat atau faidah mengucapkan salam, menyebarkan salam adalah husulul mahabbah, subhanallah. Akan terwujudnya rasa cinta di antara siapa? Bainal mutasalimin, di antara orang yang saling mengucapkan salam. Siapa yang memberikan kecintaan itu? Allah. Yang memberikan kecintaan adalah Allah. Siapa yang memberikan kecintaan antara anak dan ibu? Allah. Siapa yang memberikan kecintaan antara kita dan tetangga kita? Allah. Siapa yang memberikan kecintaan antara istri dan suami? Allah. Maka kalau kita pengen diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa cinta dengan saudara kita atau dengan keluarga kita, maka ucapkanlah salam. Wa kana dzalika lima fihi min ittilafil kalimah li ta'ammil maslahah bi wuqu'il muawanati ala iqamati syara'id din wa ihza'il kafirin wa hiya kalimah idza sami'at ikhtasalatil qalbul wa'i laha 'anil nufuri ila al-iqbali ala qaidiha. Subhanallah. Lihat ya akhwan. Kata Ibnul Arabi ya di dalam kitab Al-Fath yang mana disebutkan oleh Al-Hafidh, beliau mengatakan bahwa kenapa subhanallah orang yang saling mengucapkan salam itu akhirnya Allah berikan rasa cinta di antara mereka, karena subhanallah di dalam salam itu, di dalam kalimat salam itu subhanallah adanya doa, adanya maslahat ya untuk terwujudnya saling tolong menolong dalam menegakkan syariat agama kita dan menghinakan orang-orang kafir. Nanti kita akan belajar apa sih makna salam itu, ya subhanallah. Baik. Dan kalimat salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu adalah sebuah kalimat apabila didengar, ya, maka akan hilang sikap rasa, ya, rasa apa? Rasa saling dendam akan Allah hilangkan dalam hati kita, dan kita akan menjadi seseorang yang saling menerima di antara sesama kita. Subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini luar biasa ya akhwat. Ya, kalau seseorang itu berilmu, seseorang itu tahu ilmunya, seseorang tahu keutamaannya, maka dia akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Maka dari itu jangan pernah berpisah dengan namanya majelis ilmu ya akhwat. Jangan pernah jauh-jauh dari yang namanya orang-orang berilmu, karena terkadang hati ini subhanallah, terkadang hati ini mudah sekali untuk berbelok. Ya, dan manfaat dari kita belajar agama, manfaat dari kita dekat dengan orang-orang berilmu atas izin Allah, atas pertolongan Allah, kita dimudahkan kembali ke jalan yang benar. Ya subhanallah. Baik. Kemudian disebutkan qala al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala, disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau jilid 11 halaman 18, haddatsana Qutaibah, haddatsana Jarir 'ani Syaibani, an Ash'ats bin Abi Sya'na, an Muawiyah bin Suwaid bin Muqarran, anil Barra bin Azib radhiyallahu anhuma qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bis-sab'in. Lihat ya akhwat, subhanallah, pagi-pagi sudah dapat rizki dari Allah. Ini rizki loh, ilmu itu rizki. Kenapa ilmu itu disebut rizki? Karena kalau kita mendapatkan ilmu, artinya kita mendapatkan warisan dari para nabi. Dan kalau kita dimudahkan dalam beramal dengan ilmu yang Allah beri pagi ini, maka itu artinya Allah sedang menginginkan kebaikan. Kita sedang menabung, kita sedang menambah saldo akhirat kita. Ya, maka perhatikan ya akhwat, apa kata Rasulullah SAW? Kata beliau itu memerintahkan kepada kita 7 perintah. Yuk, bismillah, coba cek diri kita masing-masing, apa kita tergolong di dalamnya?
Apakah kita sudah menjadi bagian dari orang-orang yang mengamalkan hadis ini? Apa kata beliau? Beliau memerintahkan kepada kita untuk mengerjakan 3 amal soleh. Yang pertama, bi'iyadatil marid. Tengok orang sakit. Ya subhanallah. Jadi kalau ada orang sakit, tengok. Dan subhanallah ya akhwat, ketika kita menengok orang sakit, itu banyak sekali keutamaannya. Dan saya tidak akan berbicara masalah keutamaan orang sakit, nanti tidak cukup waktunya. Yang pasti teman-teman, agar kita termotivasi untuk menjenguk orang sakit, baca dulu keutamaan menjenguk orang sakit itu apa. Ya, yang kedua, kata Rasulullah SAW, wa itba'ul janaiz. Ini bagi kaum laki-laki, maka hendaklah mereka itu mengantarkan jenazah. Ya, mengantarkan jenazah karena pahalanya luar biasa. Ya, orang yang menyolati jenazah saja ya akhwat, dia dapat pahala 1 gunung Uhud. Subhanallah, 1 gunung. Orang yang mengantarkan jenazah sampai ke kuburan, dia akan mendapatkan pahala 2 gunung. Subhanallah. Jadi kalau ada kesempatan di antara kita yang kita mendengar ada orang meninggal dunia, maka berburulah pahala. Kita menyolati jenazah itu, subhanallah, gak sampai loh ya akhwat. 15 menit atau 10 menit gak nyampe tuh. Tapi pahalanya banyak. Subhanallah. Jadi, kalau pintu kebaikan pun Allah bukakan untuk kita, maka burulah amal soleh itu. Karena kita tidak tahu, kalau kita menunda sebentar saja amal solehnya hilang, sudah. Ditutup rapat-rapat oleh Allah ya untuk kita bisa beramal soleh. Baik, yang ketiga ya akhwat, adalah tasmiyatul atis. Jadi kalau ada orang bersin, maka kita doakan. Orang bersin, dia mengucapkan alhamdulillah, kita doakan yarhamukillah. Kalau yang bersinnya perempuan, kalau yang bersinnya laki-laki, yarhamukallah. Subhanallah. Allahu Akbar ya akhwat. Saya pernah membaca sebuah buku. Dan di buku tersebut disebutkan bahwa ada seorang ulama dari kalangan tabi'in. Yang dia itu sudah naik perahu gitu ya. Naik perahu. Kemudian dia dengar, ya belum lama naik perahu tuh dia dengar ada orang bersin di dekat tepi pantai itu. Kemudian dia bilang ke nahkodanya itu ya bilang, atau yang mengayunkan perahu itu dia bilang begini, tolong kembalikan saya ke tepi pantai, saya bayar deh. Saya mau mendoakan saudara saya yang bersin tadi. Masya Allah. Lihat bagaimana orang-orang solih zaman dahulu itu, mereka sangat memperhatikan amal solih. Mereka benar-benar mengejar amal solih walaupun harus dibayar dengan dunia gitu loh. Masya Allah ya, Masya Allah. Lah kita, karena kesibukan yang kita miliki ya, entah apa yang ada dalam hati kita. Sebelah kita bersin, sudah benar-benar baca alhamdulillah, kita sibuk dengan diri kita. Kita sibuk dengan HP kita. Kita sibuk dengan masakan kita. Padahal jelas saudari kita bersin, baca alhamdulillah. Toh dengan kita mengucapkan yarhamukillah itu nggak sampai 5 menit ya akhwat. Tapi pahalanya besar loh di hadapan Allah. Subhanallah. Jadi yuk mulai kita peka dan peduli. Kalau ada saudara kita bersin, dia baca alhamdulillah, maka kita mulai doakan. Yarhamukillah. Ya. Saudara kita langsung membalas yahdukumullahu wa yuslih balakum. Masya Allah. Ini saling, coba lihat, saling mendoakan saudara kita ketika bersin, saling menebarkan salam. Ini subhanallah adalah faktor-faktor yang bisa mendorong antara kita dengan saudara kita itu saling mencintai. Subhanallah. Baik, yang keempat. Ya, apa itu yang keempat? Yang keempat adalah menolong orang yang lemah. Subdaif itu adalah menolong orang yang lemah. Jadi subhanallah, membantu orang yang didolimi, menolong orang yang lemah dulu di sini ya. Menolong orang yang lemah. Nanti yang kelima aunul madlum, menolong orang yang terdolimi, hampir sama ya. Jadi menolong orang yang lemah ya subhanallah, itu adalah bagian dari amal-amal soleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Contoh misalnya ada orang tunanetra mau nyebrang, kita seberangkan, subhanallah. Itu bagian dari amal soleh ya akhwat. Ada orang sepuh, orang sudah lansia, misalnya kita jumpa, dia butuh pertolongan, kita bantu bawakan. Itu adalah akhlak Islam. Subhanallah. Jadi dalam Islam itu, subhanallah ya akhwat, kita itu diajarkan untuk saling peduli. Apalagi kepada orang yang lemah atau orang yang lebih lemah di antara kita. Dan itu merupakan ibadah. Jadi ibadah itu bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya baca Al-Quran. Menolong orang lemah itu juga ibadah.
dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Wa aunul madlum, apa itu? Menolong orang yang sedang terdolimi. Kalau kita tahu ada di depan mata kita orang yang terdolimi, maka wajib bagi kita untuk menolongnya. Baik. Kemudian yang keenam, wa ifsa'us salam. Apa itu ifsa'us salam? Menyebarkan salam. Subhanallah, ya. Kemudian yang terakhir yang ketujuh adalah mengindahkan orang yang bersumpah. Ya, Masya Allah. Jadi kita tidak boleh memperbanyak sumpah. Baik. Kemudian wanaha 'anis syurbi fil fiddah. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan sesuatu, maka beliau pun melarang sesuatu. Di dalam hadis ini Rasulullah melarang, apa yang Rasulullah larang artinya berarti kita harus menjauh. Kalau perintah kita harus mendekat. Kalau larangan kita harus menjauh. Ya, dan yang namanya menjauhi larangan itu lebih ringan daripada kita melakukan kewajiban. Tolong tulis kaidah ini. Jadi menjalankan sama-sama ibadah. Kaidah menjauhi larangan Allah itu lebih ringan daripada kita melakukan sebuah perintah. Kenapa? Karena kalau melakukan sebuah perintah kita itu harus beramal gitu loh. Kita harus action. Tapi kalau menjauhi larangan, kita tidak mendatangi saja itu cukup disebut dengan menjauhi larangan. Ya, kita tidak perlu action, kita hanya menjauh saja itu sudah cukup dikatakan sebagai menjauhi larangan dan disebut sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ibadah. Ya. Baik, apa yang Rasulullah SAW larang ya akhwat? Di antaranya wanaha 'anis syurbi fil fiddah. Kita dilarang untuk minum dari wadah-wadah yang terbuat dari perak. Ya, jadi tidak boleh. Sebagus apapun, tapi kan ini bagus, ini unik, misalnya ya. Ini beda banget sama gelas yang biasa saya temui, saya jumpai, ini beda banget wadahnya, wadah makannya. Atau mungkin misalnya nih, misal anak zaman muda sekarang, biasanya kan anak zaman muda sekarang, ya mau makan aja, harus cari tempat yang kayak mana gitu, tempat-tempat untuk makannya. Kenapa? Karena biar difoto misalnya ya. Dan itu misalnya tempatnya qadarullah terbuat dari perak. Tempatnya tuh unik. Mungkin di Indonesia hanya ada beberapa yang punya. Misal contoh. Tapi itu terbuat dari perak. Maka kita sebagai muslimah harus menjauhinya. Tidak boleh kita pakai. Kenapa? Karena itu larangan dari Rasulullah SAW. Mana yang kita utamakan? Menjauhi larangan atau hanya untuk sekedar berfoto-foto ria? Dapat like, dapat komen, selesai tapi kita masuk ke dalam dosa. Jadi perlu kita ajarkan kepada anak-anak bahwa yang namanya kita makan dari wadah yang terbuat dari perak ya, itu tidak diperbolehkan. Ya, baik. Kemudian wanahana an takhattumidz zahab ya. Dan Rasulullah SAW juga melarang ya kaum laki-laki untuk memakai cincin emas ya. Jadi nggak boleh para kaum laki-laki memakai cincin emas. Baik. Kemudian di sini beliau juga mengatakan wa an rukubil mayasir. Apa ini mayasir? Coba kita lihat catatan kaki nomor 2. Apa itu rukubul mayasir? Di sini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan rukubul mayasir adalah wita'un mahsyuwun yutraku ala rijlil ba'iri tahtar rakib. Jadi yang dimaksud dengan mayasir adalah pijakan yang diletakkan di atas rijlil ba'ir, kaki unta, di bawah tahtar rakib, di bawah ar-rakib itu yang menunggangi unta. Jadi di sini ya akhwat, kita ya dilarang untuk mengendarai apa-apa, ya kita dilarang mengendarai unta, maksudnya kita menaiki unta dengan menggunakan kita berada di pijakan yang diletakkan di atas kaki unta, di bawah si penunggang itu nggak boleh kita naik dengan cara seperti itu, karena itu mendolimi untanya. Ya subhanallah. Baik, kemudian apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW? Labsul harir. Labsul harir wa an labsil harir itu adalah memakai baju sutra. Ya, bagi kaum laki-laki dilarang untuk memakai baju yang terbuat dari kain sutra. Hati-hati ya akhwat, zaman sekarang itu ada banyak sarimbitan. Ya sarimbitan misalnya karena pengen foto bareng misal. Terus biar foto keluarganya bagus,
pakai sarimbitan. Tapi ternyata baju atau kain yang dipakai untuk membuat baju sarimbitan itu terbuat dari sutra. Akhirnya suami kita pakai juga. Maka itu tidak boleh ya akhwat. Dosa loh kita istri yang menjahitkan baju untuk para laki-laki, para suami dengan kain dari sutra. Jadi hati-hati. Kalau mau sarimbitan maupun dress code di sini ya. Nah, banyak dari sutra tuh. Ibu Rini Tiastuti menjelaskan, kata beliau, bahwa yang namanya sarimbitan atau dress code itu banyak dari kain sutra. Maka hati-hati ya akhwat, harus dilihat dulu kainnya terbuat dari apa ya. Baik. Kemudian di sini disebutkan yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya akhwat ya. Selain dilarangnya memakai sutra, baik. Kemudian di sini disebutkan wadibaj. Dibaj itu memakai sutra yang tebal. Wal-qisi, al-qisi itu memakai sutra yang mana sutranya dia tidak lebih tebal dari yang pertama ya. Wal istabrok. Ya, istabrok itu juga bagian dari pakaian sutra yang ada garisnya ya. Jadi intinya apapun dari bentuk kain sutra maka itu dilarang dipakai oleh kaum laki-laki. Ya akhwat ya. Dan bagi seorang istri hendaklah tidak menyediakan ya baju yang terbuat dari kain sutra untuk para bapaknya. Karena walaupun kita tidak berdosa, tapi kalau kita menyediakan untuk kaum laki-laki, untuk bapak kita, untuk suami kita, kain sutra, kita dapat dosanya juga loh ya akhwat. Ya, jadi hati-hati. Kalau mau sarimbitan, mau dress code-dan, ya mau seragaman lah ya, ala keluarga, lihat dulu kainnya. Ya, semoga Allah melembutkan hati-hati kita. Baik, kemudian di poin selanjutnya ya akhwat. Ya, poin selanjutnya apa di sini? Ummu Abdillah membahas. Kata beliau, la yakhussu bihi ahadun minal muslimina duna ahad. Jadi di sini Ummu Abdillah ingin menjelaskan kepada kita bahwa sejatinya menyebarkan salam itu tidak boleh dikhususkan, ya. Kita tidak boleh mengkhususkan menyebarkan salam kepada yang kita kenal saja, tapi kita lebih umum menyebarkan salam kepada siapapun dari kaum muslimin yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal. Subhanallah. Subhanallah ya akhwat. Berarti artinya ya subhanallah, sebenarnya agama Islam ini, agama kita ini mulia loh. Loh, kita nggak kenal, kita disuruh negur duluan. Kita mengucapkan salam dulu. Subhanallah. Ini kan luar biasa. Jadi agama teramah gitu ya. Sebenarnya ada dalam Islam. Hanya kita pemeluk Islamnya sendiri kadang nggak berilmu. Kadang kita nggak tahu. Ternyata menyebarkan salam dulu itu bagian dari ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan lihat apa yang disebutkan oleh Ummu Abdillah dalam kitab beliau. Kata beliau, qala al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala, ya. Disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala apa di dalam kitab beliau jilid 11 halaman 21, haddatsana Abdullah bin Yusuf qala haddatsana Lais an Yazid an Abil Khair an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Jadi coba lihat teman-teman, kita bisa belajar di sini. Metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan ilmu kepada kita, menyampaikan hadis, sabda beliau, itu macam-macam. Di antaranya terkadang ada laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah menjawab. Seperti dalam hadis ini. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW. Apa pertanyaannya? Ayyul Islam khair. Subhanallah ya akhwat. Lihat, yang ditanya tuh oleh laki-laki tersebut bukan bagian dari dunia, tapi dia bertanya tentang bagian dari Islam. Sesungguhnya ada apa sih di dalam Islam itu? Ada kebaikan apa di dalam Islam? Subhanallah. Atau amal apa yang terbaik dalam Islam itu apa ya Rasulullah? Lihat teman-teman. Ini menjadi penyemangat untuk kita. Kalau kita mengaku diri kita muslim, hendaklah kita bersemangat untuk melakukan amal soleh ini. Apa itu? Tut'imut ta'am. Kata Rasulullah, menjadi ciri khas orang Islam itu adalah memberikan makan. Saya bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, ya, melihat subhanallah hari ini banyak dari kaum muslimin yang Allah Azza wa Jalla mudahkan bagi mereka, bagi kita kaum muslimin untuk berlomba-lomba memberikan makan. Dan yang namanya memberikan makan sejatinya kalau bisa setiap hari itu lebih baik. Jadi bukan hanya hari Jumat, kalau setiap hari kita bisa memberikan makan itu lebih baik ya akhwat.
Ya. Namun kalaupun belum bisa setiap hari, yo minimal rapopo hari Jumat enggak apa-apa, ya. Daripada tidak sama sekali. Baik. Kemudian apa ya akhwati sini? Taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Menyebarkan salam baik kepada orang yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal. Tapi kita harus tahu bahwa yang tidak kita kenal tuh dia harus punya identitas muslim, ya. Kalau misalnya para perempuan, ya, identitas sebagai muslimahnya apa? Dia menutup auratnya, menggunakan kerudung, ya, kan secara dohir saja. Nanti kalau ada yang bertanya, bagaimana Ustazah zaman sekarang ada loh yang pakai kerudung tapi dia bukan muslimah. Loh, kita kan melihat dohirnya dulu, ya, dohirnya dulu. Kalau dia dohirnya itu dia memakai kerudung berarti dia muslimah. Dan kita boleh mengucapkan salam kepadanya. Maka dari itu, sejatinya ya akhwat, seorang muslimah itu, kalau dia pengen diberikan salam oleh saudaranya, maka dia harus memiliki identitas diri. Dan identitas kita sebagai kaum muslimah itu diantaranya apa? Memakai kerudung. Ya, itu identitas, menutup aurat, ya, ditutup aurat. Baik. Kemudian di sini disebutkan qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Dari Imam Muslim disebutkan pada jilid 4 halaman 1705, nomor 2162. Haddatsana Yahya bin Ayyub wa Qutaibah wa Ibnu Jarir qala haddatsana Ismail wa huwa Ibnu Ja'far anil Ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Lihat ya akhwat. Ini juga hadis yang mungkin kita sering dengar, tapi kadang kita lupa mengamalkannya. Ya, hari ini kita diingatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kita dimudahkan untuk bisa beramal saleh. Apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW? Haqqul muslim 'alal muslim sit. Ya. Bahwa haknya sesama muslim itu ada 6. Ya, hak sesama muslim ada 6. Berarti kalau kita tahu itu adalah hak saudara kita, berarti ada kewajiban kita. Apa sih kewajiban kita? Kewajiban kita itu disebutkan mahunna ya Rasulullah. Ya, mereka bertanya, ya Rasulullah, apa di antara hak sesama kita ya Rasulullah? Kata beliau, idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau kita berjumpa dengan saudara kita sesama muslimah, kita hendaklah saling mengucapkan salam. Masya Allah ya akhwat. Dan yang namanya mengucapkan salam itu tidak sampai 1 menit loh. Ya, hanya butuh beberapa detik saja. Ya, kita bertemu dengan saudara kita, kita ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ukhti. Atau assalamualaikum habibati. Misalnya ya, itu boleh. Dan subhanallah hanya butuh berapa detik kita sudah beramal saleh. Kita sudah berikan hak saudara kita. Baik, kemudian yang kedua ya akhwat, wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau ada saudara kita mengundang kita, maka kita datangi undangannya. Ya subhanallah, itu bagian dari kewajiban kita kepada saudara kita. Wa idastansahaka fansah lahu. Kalau misalnya saudara kita, subhanallah, dia meminta nasihat kepada kita, maka kita berikan nasihat. Ya, minimal kita nasihati saudara kita, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Atau menasihati, mengingatkan bahwa kematian itu semakin dekat, misalnya ya. Ya, karena kematian itu adalah nasihat terbaik. Dan itu kita berikan kepada saudara kita. Subhanallah ya akhwat, ada di antara kita yang berpikir kalau kita ada saudara kita yang meminta nasihat kepada kita, kemudian kita berpikir begini. Terus setan tuh menggoda kita dengan kata-kata begini. Maaf ya, kayaknya saya tuh belum pas atau saya kayaknya untuk memberikan nasihat itu saya belum mampu gitu ya. Subhanallah ya akhwat. Nasihat yang kita berikan kepada saudara kita itu sejatinya adalah untuk diri kita loh. Ya. Atau di sini sebutkan belum pantas misalnya. Ya, betul. Jadi ketahuilah bahwa itu adalah bagian dari godaan syaitan. Kalau misalnya ada di antara kita ya yang dimintai nasihat oleh saudara kita, maka berikan nasihat itu. Dan sejatinya apa yang kita berikan dari sebuah nasihat itu untuk diri kita terlebih dahulu. Ya. Jadi tidak semua orang yang memberikan nasihat itu baik. Namun ini adalah bagian dari menegakkan agama kita. Jadi ingat ya akhwat, bisa jadi ketika Allah Azza wa Jalla menghantarkan seseorang kepada kita dan orang tersebut diberikan oleh Allah ya
kesempatan untuk meminta nasihat kepada kita, sesungguhnya sejatinya Allah tuh lagi negur kita gitu lah. Tapi caranya halus banget tuh. Caranya halus banget. Caranya dengan apa? Dengan orang datang kepada kita. Dan akhirnya ketika kita memberikan nasihat kepada orang yang datang kepada kita, itu sejatinya kita sedang mengingatkan diri kita sendiri gitu lah. Subhanallah. Dan ini bagian dari akhlak yang mulia ya akhwat. Jadi kalau kita, dan yang namanya memberikan nasihat tuh nggak harus jadi ustazah loh. Yang namanya memberikan nasihat tuh nggak harus jadi ustadz. Siapapun boleh memberikan nasihat. Siapapun boleh memberikan nasihat. Minimal ingatkan sesama hamba Allah dengan kematian yang semakin dekat. Ingatkan bahwa apa yang diucapkannya itu semuanya tertulis di dalam catatan buku amalnya. Ingatkan bahwa sejatinya Allah itu maha melihat. Yaitu subhanallah bagian dari sebuah nasihat. Dan yang namanya menasihati teman kita tuh, kalaupun kita nggak hafal hadisnya, nggak apa-apa dengan maknanya. Syukur-syukur kita hafal hadisnya, kita sebutkan hadisnya. Ya, baik. Kemudian yang ketiga adalah wa idza atosa fahamidallahu fasammithu. Kalau ada orang bersin, dia baca alhamdulillah, maka kita doakan dengan perkataan yarhamukillah. Kalau perempuan yang bersin. Wa idza marida fa'udhu. Ya, yang kelima adalah kalau ada orang sakit, saudara kita sakit, maka kita tengok, kita jenguk. Wa idza mata fa'atbi'hu. Dan kalau ada saudara kita yang meninggal dunia, maka boleh para laki-laki menghantarkannya. Dan sesungguhnya ya akhwat, ketahuilah wahai saudariku yang saya cintai karena Allah, dimanapun Anda berada. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, itu sejatinya akan kembali kepada diri kita. Kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain, itu sejatinya akan kembali kepada diri kita. Jadi jangan pernah takut ketika kita berbuat baik kepada orang lain, wah itu menguntungkan orang lain. Tidak, itu kembali kepada diri kita. Subhanallah. Jadi ini mindset yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Kebaikan apapun yang kita berikan kepada orang lain akan Allah balikan kepada diri kita. Baik. Kemudian disebutkan di sini bahwa di dalam kitab Bukhari aslinya, dan kalau di sini yang tadi saya sebutkan disebutkan dalam Imam Muslim ya, berarti dalam Sahih Muslim. Dan Ummu Abdillah memberikan penjelasan bahwa kalau di dalam teks atau redaksi, maka di situ tidak disebutkan kalimat wa idastansahaka fansah lahu. Ya, tidak disebutkan kalau ada orang meminta nasihat maka berilah nasihat. Jadi memang ada beberapa redaksi yang berbeda antara Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tidak apa-apa. Baik. Kemudian di sini wal ibtida'u bisalam sunnah wa raddahu wajibun kifai. Coba lihat. Dan mengucapkan, memulai salam itu hukumnya sunnah. Artinya, kalau kita mengucapkan salam kepada saudara kita, memulai dengan mengucapkan salam, kita dapat pahalanya. Kalau kita nggak ngucapin salam, tidak apa-apa. Ya, berarti kita nggak dapat pahala. Dan kita menjawab salam itu hukumnya wajib. Kalau ada yang mengucapkan salam, maka kita jawab salam tersebut. Ya, idza qama bihil ba'd saqata 'anil akharin. Dan kalaupun misalnya kita sedang bareng-bareng nih sama emak-emak lagi kumpul, kemudian ada yang mengucapkan salam, salah satu di antara kita sudah menjawab, maka atau kita menjawab, maka ini menjadi gugur bagi yang lain. Wa ma ya'taduhu ba'dun nas wa khususan 'indana fil Yaman min istibdalis salam bi sabahul khair wa masaul khair wa nahwiha min al-alfadhi fa hiya laysa laha aslun fi syara' yanbaghi an yaqdi 'alayha. Lihat ya akhwat, lihat kata beliau, dan sebagian manusia, ya sebagian kata beliau nih, dan kebiasaan sebagian manusia khususnya indana fil Yaman, kata Ummu Abdillah, khususnya bagi sebagian masyarakat kita yang ada di Yaman. Masya Allah. Jadi teman-teman, ternyata ada juga loh yang memang orang-orang Arab, ya bukan orang-orang Ajam itu yang tidak berilmu tuh banyak. Jangan dikira orang Arab itu semuanya berilmu, ya sama aja. Jadi kata Ummu Abdillah bahwa di antara orang Yaman, ya nggak semua orang Yaman ya akhwat, sebagian. Mereka itu kadang lebih mau mengucapkan kalimat sobahul khair, good morning, selamat pagi, misalnya masaul khair, selamat sore, atau misalnya kalau kita sugeng sonten, sugeng enjang gitu ya, bahasa Jawanya, daripada mengucapkan salam itu sendiri. Padahal kata beliau yang namanya mengucapkan salam itu punya keutamaan gitu loh. Dan sekali lagi akhwat, jangan kira orang-orang Arab itu semuanya berilmu. Ada juga orang Arab itu atau orang Timur Tengah itu yang tidak berilmu. Waktu saya cerita ke
ke putri saya ya. Saya cerita, kan kita yang namanya subhanallah, ternyata ya apa yang kita pernah alami dari sebuah kehidupan tuh akhirnya juga menjadi bahan cerita untuk anak-anak. Tapi waktu itu memang saya niatkan untuk memotivasi anak-anak ya. Jadi waktu itu saya bilang bahwa dulu Umi tuh dulu waktu di Yaman tuh itu ada masa-masa tuh dulu Allah berikan kemudahan, Allah yang memberikan. Saya nggak bisa apa-apa, hanya Allah yang memberikan kemudahan, pertolongan ngajarin Quran ke orang Yaman. Terus putri saya bilang, loh kok bisa ya Mi? Orang Yaman nggak bisa baca Quran. Itu kan bahasanya mereka, bahasa Arab. Iya nak, ada nak. Karena memang terkadang orang Yaman itu, saya bilang ke mereka, orang Yaman itu kadang perempuannya tuh sibuk ngarit, nyari makan untuk hewan ternaknya. Orang Yamannya sibuk mengabdi kepada suami, ya masak. Jadi yang saya kenal dulu di tempat kami belajar tuh, yang namanya perempuan tuh bener-bener, yang namanya istri tuh bener-bener ngabdi loh. Yang namanya masak itu, masak ya teman-teman, masak roti itu, ya Allah, masak roti itu nggak 1-2 loh, itu subhanallah banyak dalam satu baskom itu, masya Allah. Jadi zaman dulu saya nggak tahu kalau zaman sekarang, wallahu taala alam. Zaman 2004 sampai 2010 tuh yang namanya perempuan Yaman tuh udah biasa, yang namanya masak itu biasa, nggak kayak kita sekarang. Zaman sekarang tuh nunul datang tuh makanan gitu ya. Tuh pahalanya beda ya akhwat, walaupun sama-sama ngabdi kepada suami, walaupun sama-sama kita berbakti kepada suami, tapi kalau misalnya kita berlelah-lelah gitu ya, pahalanya beda. Jadi pahala tuh berbanding lurus dengan sebuah perjuangan. Ya, Masya Allah. Kabar gembira ya bagi teman-teman yang sampai detik ini masih hobi masak. Itu pahala loh di hadapan Allah ya. Jangan kira itu nggak berpahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang subhanallah ada orang-orang Yaman tuh subhanallah kasihan teman-teman. Ya dia sibuk dengan dapurnya, dengan kasurnya, dengan sumurnya gitu ya. Sampai akhirnya mereka tidak belajar ya, mereka belum diberikan kesempatan untuk baca Al-Qur'an. Dan memang benar-benar nggak bisa. Sampai kita tuh dulu ingat betul ya, kita tuh bawa buku Iqra itu, masya Allah terpakai loh di sana. Ya terpakai. Kenapa? Karena memang subhanallah ya, semoga Allah merahmati penulis Iqra ya, masya Allah itu benar-benar menurut saya tuh manfaatnya banyak banget gitu ya. Sampai orang Yaman saja bisa memanfaatkan kitab Iqra, buku Iqra yang dari Indonesia, masya Allah. Dan itu mereka senang belajar seperti itu, masya Allah ya. Baik, jadi saya nggak heran ketika Ummu Abdillah mengatakan bahwa ada di antara orang Yaman tuh bilang selamat pagi, selamat sore, itu ada ya. Dan bahkan bukan hanya orang Yaman ya akhwat, ada banyak orang-orang Arab ya yang masih menggunakan kata-kata sobahul khair, masaul khair ya, dan lebih menyukai kata-kata ini daripada salam itu sendiri. Baik, kemudian kita lanjut. Fa innas salam tahiyyah min 'indillahi mubarakat thayyibah. Ya, apa di sini disebutkan bahwa salam itu juga adalah apa di sini tahiyyah? Tahiyyah itu ya akhwat disebutkan bahwa salam itu adalah tahiyyah, suatu penghormatan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indallahi mubarakatan thayyibah. Lihat ya akhwat, tolong digaris bawahi. Fa innas salam tahiyyah min 'indillahi mubarakatan thayyibah. Bahwa sesungguhnya salam itu subhanallah tahiyyah, suatu penghormatan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan kita ya akhwat dalam kehidupan itu subhanallah kita cari berkahnya. Kenapa? Karena yang namanya berkah itu bertambahnya kebaikan, dan kebaikan terus Allah tambah kebaikan. Masya Allah. Baik, kemudian sedikit lagi akhwat. Qala al-Hafidh, disebutkan oleh Hafidh Ibnu Hajar di jilid 11 halaman 14, wattafaqu ulama di sini ya, man sallama lam yujzi fi jawabihi illa salam wa la yujzi fi jawabihi subbihat bil khair aw bis sa'adi wa nahwa dzalik. Baik. Di sini disebutkan oleh Al-Hafidh bahwa telah bersepakat para ulama, ittafaqu, maksudnya yang bersepakat itu adalah para ulama, barang siapa man sallama mengucapkan salam, maka tidak cukup dijawab kecuali dengan kalimat salam. Ya, tidak cukup dijawab dengan selamat pagi, selamat sore misalnya ya. Dan mereka harus kita wajib membalas salam tersebut dengan ucapan salam lagi gitu. Di sini dikatakan subihat billah itu selamat pagi atau selamat aubis saada atau apa ya, happy atau bahagia, selamat berbahagia, itu nggak boleh. Jadi kita kalau ada yang mengucapkan salam kepada kita, kita balas dengan ucapan salam lagi. Waalaikumsalam. Waqtalafa man ata bittahiyyah bighairi lafdhis salam. Hal yujibu jawabu am la? Wa aqalla ma yahsulu bihi wujubir rad an yasma'al mubtadi wa hina idin yastahiqul jawab. Baik, dan berbeda para ulama, berbeda pendapat. Apakah kalau misalnya ada orang mengucapkan kepada kita sebuah teguran, tapi lafadznya bukan salam, bukan assalamualaikum, apakah kita berhak untuk menjawabnya atau bagaimana? Kata beliau bahwa alal aqal
wa aqal tuh minimal kita balas gitu. Kita balas dengan apa yang dia berikan kepada kita. Kalau ada orang bilang ke kita sugeng enjang, ya kita balas lah ya, selamat pagi juga gitu ya. Atau misalnya ada yang bilang selamat pagi, ya kita jawab selamat pagi juga gitu ya. Itu minimal kadar minimal. Tapi kalau ada yang mengucapkan salam, nggak boleh kita jawab selamat pagi. Kita jawab assalamualaikum, ya kita jawab dengan waalaikumsalam. Baik, itu ya akhwat ya, insyaallah untuk kajian pagi hari ini insyaallah kita akan lanjutkan belajar tentang salam ya di hari Sabtu pekan depan insyaallah biidznillah taala. Kita akan belajar siapa yang memulai mengucapkan salam itu siapa duluan ya. Insyaallah. Yang pasti yang tadi teman-teman sudah dapatkan, yang sudah kita dapatkan di pagi hari ini tuh kan banyak kan. Tadi ada 7 perintah Rasulullah, ada apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, ada haknya sesama muslim, ada bahwa mengucapkan salam itu lebih baik daripada mengucapkan selamat pagi, itu tuh diamalkan. Ya diamalkan. Sedikit-sedikit diamalkan jauh lebih baik daripada kita tidak mengamalkan ilmu kita. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Wa jazakunallahu khaira. Saya ucapkan jazakunallahu khair kepada seluruh para jamaah yang hadir di pagi hari ini, dan yuk kita ajak teman-teman kita untuk ikut dalam kajian atau majlis ilmu, karena sesungguhnya siapa yang mengajak saudaranya, kawannya untuk duduk di majlis ilmu, kita pun dapat pahalanya dan kita menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan untuk saudari kita. Baik, dan apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kita saling mendoakan, jauh di mata, insyaallah dekat di doa. Barakallahu fikunna jami'an, uhibbukunna fillah. Saya mencintai kalian karena Allah. Ya, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.